Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadina Fatia Aulia, absen 23 dari kelompok 4. Ditugaskan untuk membuat video cara memindahkan transaksi dari persamaan dasar akuntansi ke jurnal umum dan ke buku besar. Adapun transaksinya yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Sadi Cantika Alim, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi. Bahkan untuk seluruh konsep akuntansi entry ganda didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan sederhana ini menggambarkan dua faktor tentang perusahaan. Yang pertama, yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang perusahaan. Persamaan akuntansi ini menyamakan aset perusahaan dengan liabilitas dan ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan diperoleh melalui hutang atau pembiayaan ekuitas. Saya Dirga akan menjelaskan tentang persamaan dasar, cara pembuatan tabel peletakannya persamaan dasar akuntansi. Ini tabel yang saya buat sendiri dari soal yang diberi Nadina. Seperti contoh, pada tanggal 1 bulan 9 2015 Pak Ahmad menyetorkan modal sebesar 30 juta sebagai modal awal dia mendirikan sebuah usaha cuci setim mobil. Peletakan itu di bagian kolom kas dan modal. Yang kedua, Pak Ahmad menyewa tempat seharga 3 juta selama 1 tahun. Dia menyewa tempat untuk usahanya, berarti dia mengeluarkan uang yang berkurang masing-masing ditaruh di kolom kas dan modal. Di saya beri warna merah yang artinya berkurang, dan kas dan modalnya jadi dari 30 menjadi 27. Terus kemudian pada tanggal 9 Pak Ahmad membeli peralatan cuci mobil secara kredit seharga 17 juta. Dia membeli peralatannya tapi utang. Berarti ditaruhnya di kolom bagian peralatan dan utang. Kemudian tanggal 11 dibeli perlengkapan pencucian mobil seharga 1,5 juta. Nah, peletakan itu ada di bagian kolom perlengkapan dan kas berkurang karena dia membelinya secara tunai. Setelah itu tanggal 15 diperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700. Ini merupakan pendapatan jasa dari usaha tersebut, penghasilannya. Taruh di bagian kolom kas dan modal sejumlah 700.000, menjadikan total uangnya sekian dan total modalnya juga sekian. Setelahnya tanggal 19 dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan. Dia membayar utang atas perusahaan atau Pak Ahmad membayar utang yang kemarin dia beli pada saat tanggal 9, membayarkan utangnya sejumlah 3 juta. Nah, artinya utangnya berkurang dan kasnya berkurang karena jumlah uang di sini masuknya di bagian peralatan. Karena dia membayarkan, jadi uang kasnya berkurang, uang kas perusahaan. Seterusnya ada tanggal 21 diperoleh pendapatan usaha. Dia mendapatkan jasa lagi. Kolom yang ditaruh di bagian kolom
tanggal 21 ya, dia naruhnya di kolom kas dan modal. Jumlahnya juga berubah, ini semuanya turun supaya tidak ketinggalan. Terus ada pada tanggal 23 dibayar biaya listrik dan air. Itu merupakan contoh beban listrik dan air, dibayar sejumlah 800.000. Berarti kas dan modalnya berkurang 800.000. Seterusnya ada tanggal 25 Pak Ahmad meminjam uang sebesar 10 juta untuk mengembangkan usahanya, untuk memperbesar usahanya. Ya, berarti dia mengutang ya. Meminjam. Taruh di bagian kas dan utang. Utangnya jadinya bertambah. Tadinya 14 jadi 24. Selanjutnya tanggal 26 membayar gaji 2 orang karyawan. Perusahaannya atau Pak Ahmad membayar gaji karyawannya sebesar 1,400. Taruh di bagian kas dan modal, berkurang. Selanjutnya 27 diperoleh pendapatan sebesar 2 juta, tapi baru pendapatan tersebut dibayar tunai 1,5, sisanya dibayar kemudian. Berarti di sini mendapatkan jasa sejumlah 2 juta tapi baru dibayarkan 1,5, sisanya itu masuk di piutang. Nih, di kolom kas, kolom piutang, dan kolom modal. Seterusnya ada tanggal 29 dibayar pembayaran usaha pada tanggal 27. Oh, dia membayar utang yang kemarin tanggal 27. Nah, ini ditaruh di bagian kas yang masuk, dan piutangnya berkurang ya, berwarna merah. Terusnya pada tanggal 30 Pak Ahmad mengambil uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Ini termasuk prive. Jadi kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Lalu dijumlahkan bagian harta dan utang modal sama atau tidak, dan hasilnya sama. Inilah contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang Prakoso, absen 20. Saya akan menjelaskan tentang buku jurnal umum dan buku besar. Pengertian jurnal. Pengertian jurnal adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas transaksi secara kronologis sesuai urutan tanggal ke dalam jumlah yang harus didebit dan dikredit. Buku jurnal itu berguna untuk menganalisis bukti transaksi sebelum dicatat ke dalam akun. Ada beberapa macam bentuk buku jurnal. Pada dasarnya bentuk buku jurnal itu dibedakan menjadi dua, yaitu buku jurnal umum dan buku jurnal khusus. Buku jurnal umum itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi tanpa terkecuali. Jadi semua jenis transaksi kita catat di dalam buku tersebut. Sedangkan buku jurnal khusus itu adalah tempat untuk mencatat transaksi khusus. Jadi hanya beberapa transaksi saja yang kita catat. Manfaat jurnal umum. Ada beberapa hal yang akan kita ketahui dalam proses pencatatan pada buku jurnal umum. Di antaranya, menganalisa untuk mengetahui apakah akan menimbulkan bertambah atau berkurangnya suatu atau lebih suatu perkiraan. Yang kedua, dilakukan analisa untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, dilakukan analisa untuk mengetahui beberapa perkiraan yang akan didebit dan dikredit. Yang keempat, dilakukan
dibuat referensi atau tanda untuk mengetahui suatu jumlah sudah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya. Yang kedua, buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi semua akun-akun atau kumpulan akun yang ada dalam laporan keuangan. Buku ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing akun dan pada akhir periode akan terdampak saldo akun-akun tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala. Saya akan menjelaskan rincian pemasukan dan pengeluaran usaha cuci setim mobil Pak Ahmad selama bulan September. Ya, di bulan September tanggal 1 tertulis Pak Ahmad menyetorkan modal sebesar 30 juta sebagai modal awal. Untuk di penulisan tabelnya, karena ini uangnya bentuknya tunai, jadi masuk ke kas masuk ke debit, dan keterangan modal awal masuk ke kredit. Habis itu tanggal kedua tertulis Pak Ahmad menyewa tempat seharga 3 juta rupiah selama 1 tahun. Di data tulisannya juga karena duitnya tunai masuk kas juga, jadi sewa tempat masuknya ke debit, habis itu kas masuk ke kredit sama-sama 3 juta. Habis itu tanggal 9 September itu tertulis Pak Ahmad membeli peralatan cuci mobil secara kredit seharga 17 juta rupiah. Berarti peralatan masuknya ke debit. Habis itu termasuk juga hutang usaha karena Pak Ahmad belinya secara kredit 17 juta juga. Habis itu lanjut ke tanggal 11 September. Itu tertulis di sini dibeli perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Perlengkapan masuknya ke debit, habis itu kas masuknya ke kredit 1.500.000, sama-sama 1.500.000. Itu tanggal 15 September tertulis di sini diperoleh pendapatan atau atas pencucian mobil sebesar 700.000 rupiah. Di situ kas termasuk debit, terus pendapatan usaha masuknya kredit. Lanjut ke tanggal 19 September tertulis di sini dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan. Berarti utang usaha masuknya ke debit dan kasnya juga masuk ke kredit 3 juta rupiah. Habis itu lanjut tanggal 21 September tertulis di sini diperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Kasnya 1 juta, bagian debit dan pendapatan usaha masuk ke kredit. Habis itu lanjut tanggal 23 September tertulis di data dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000 rupiah. Tertulis di tabel sini biaya listrik dan air masuk ke debit dan kas masuk ke kredit. Terus untuk tanggal 25 September di sini tertulis Pak Ahmad meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Di tabel tertulis kas bertambah 10 juta di debit dan utang usaha masuk ke kredit 10 juta rupiah. Habis itu tanggal 26
September tertulis membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Ditulis di tabel gaji karyawan masuk ke debit, habis itu kas masuk ke kredit masing-masing 1.400.000. Habis itu lanjut lagi tanggal 27 September ini tertulis diperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Berarti di sini ada 3 keterangan. Yang pertama kas yang masuk ke debit yaitu 1.500.000. Habis itu ada piutang karena dibayar kemudian masuk ke debit 500.000. Habis itu pendapatan masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah. Habis itu lanjut tanggal 29 September tertulis di sini dibayar pembayaran usaha pada tanggal 27 September sebesar 500.000 rupiah. Di tabel tertulis di tabel kas 500.000 rupiah masuk ke debit dan piutang 500.000 masuk ke kredit. Habis itu yang terakhir tanggal 30 September tertulis di data Pak Ahmad mengambil uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi di data tabelnya kalau untuk mengambil uang secara pribadi itu namanya prive. Jadi prive di keterangan prive sebesar 500.000 rupiah di kolom debit. Habis itu ada kas 500.000 rupiah juga masuk ke kredit. Habis itu total dari debit dan kredit di bawah sini itu masing-masing sama 71.400.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku besar juga memiliki manfaat. Yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kelima, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Buku besar juga memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama, mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun. Yang ketiga, memvalidasikan transaksi yang terkumpul. Yang keempat, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi. Yang kelima, mencatat penyesuaian terhadap akun. Yang keenam, mempersiapkan laporan keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Saraswati Hakim dari 12 MIPA 3 absen 22 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan cara memindahkan tabel jurnal umum ke tabel buku besar. Yang pertama, kita harus tahu apa itu buku besar. Tujuan dari buku besar itu kan mengelompokkan transaksi-transaksi yang ada. Jadi di dalam jurnal umum kan sudah dijelaskan bahwa transaksi ini masuk ke dalam keterangan apa, misalkan keterangan kas atau peralatan atau hutang usaha atau yang lainnya. Jadi di buku besar itu hanya mengelompokkan dari keterangan tersebut. Yang pertama itu ada nama akun. Nama akun itu dari keterangan di jurnal umum. Yang pertama kas. Coba kita lihat lagi di tabel jurnal umum. Kan di
tanggal 1 September 2015 itu masuk ke dalam kas modal awal. Karena kita hanya membutuhkan kasnya saja, jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada di zona umum. Contohnya itu kayak debitnya, kayak kreditnya, dan lain-lainnya. Jadi tanggal 1 bulan September 2015 itu debitnya ada 30 juta. Jadi saldonya tetap 30 juta. Yang kedua, coba kita cari di zona umum yang termasuk dalam kas, yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 11, tanggal 15, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27, tanggal 29, dan tanggal 30. Debit dan kredit di buku besar disesuaikan dengan debit kredit saldo yang ada di zona umum. Tapi saldo debit kredit yang ada di buku besar itu harus disesuaikan. Misalkan nih dari tanggal 1 ke tanggal 2, kan debitnya di tanggal 1 itu kan 30 juta. Kredit di tanggal di tanggal 2 itu ada kreditnya yang 3 juta. Jadi 30 juta dikurang 3 juta yaitu 27 juta. Misalkan kalau harga yang ada di debit, harga yang ada di kredit lebih besar dari debit, maka jatuhnya kredit, saldonya di kredit. Karena misalkan debitnya itu 3 juta kredit, nah selanjutnya itu kreditnya itu 5 juta, kan 5 kurang 3 kan 2 juta, jadi kan dia masih ada sisa utang, misalkan lah gitu. Andaikan saja masih ada utang, jadi sisanya utang itu masuk ke kredit yang dimana 5 juta dikurang 3 juta yaitu 2 juta. Terus seterusnya sampai tanggal 30 ditambah dikurang. Yang kedua itu modal awal. Nah, modal awal di zona umum itu hanya ada di tanggal 1. Jadi cuma kita cantumkan tanggal 1, yaitu sesuaikan lagi dengan saldo debit kredit yang ada di zona umum. Jadi kita sebenarnya di buku besar itu hanya mengelompokkan saja dan menambah atau mengurangi debit dan kredit yang ada di zona umum. Modal awalnya tanggal 1, kreditnya 30 juta, tetap di kredit 30 juta. Yang ketiga itu ada nama akun peralatan. Nah, nama akun peralatan cuma ada di tanggal 9, yaitu di zona umumnya debitnya 17 juta, kita tetap taruh di buku besar debitnya 17 juta dan saldonya tetap 17 juta. Yang keempat ada nama akunnya perlengkapan. Nah, perlengkapan di zona umum tetap tanggal 11. Jadi kita sesuaikan saja dengan zona umum yang ada di buku besar yang ada di zona umum. Debitnya 1.500.000, saldonya tetap debitnya 1.500.000. Yang kelima itu ada nama akun pendapatan. Nah, pendapatan di zona umum itu ada tanggal 15, tanggal 21, dan tanggal 27. Karena zona umum tanggal 15 pendapatan usaha itu ada di kredit, maka kita tetap cantumkan pendapatan usaha itu tetap di kredit di dalam zona buku besar. Saldonya tetap kayak ditambah-tambah terus karena tidak ada pemasukan dari debitnya. Jadinya kreditnya tetap ditambah terus 700, tambah 1 juta, ditambah 2 juta, jadi 3.700.000. Yang keenam itu ada utang usaha. Nama akunnya utang usaha. Nah, utang usaha di zona umum itu tanggal 9, tanggal 19, tanggal 25. Nah, coba kita lihat nih. Kan di tanggal 9 itu utang usahanya itu ada di kredit. Nah, tetap kita cantumkan di kredit. Nah, di tanggal 19 itu utang usaha sudah mulai dibayar atau ada penambahan uang, jadinya sebesar 3 juta. Jadi 17 juta dikurang 3 juta kan 14 juta. Kenapa nggak didebit? Karena dia masih punya utang yang
hanya dibayar 3 juta. Jadi dia masih punya utang 14 juta dan ditambah lagi tanggal 25 itu ditambah 10 juta. Jadinya dia punya utang usaha itu 24 juta. Nah, yang selanjutnya itu ada piutang. Piutang di zona umum itu tanggal 27 dan tanggal 29. 27 itu termasuk ke dalam debit. Debit itu 500.000. Tetap kita cantumkan sama seperti zona umum. Terus tanggal 29 juga ada di kredit. Jadinya saldo yang ada, saldo piutangnya sudah lunas atau sudah tidak perlu dibayar lagi. Yang selanjutnya itu ada beban sewa. Nah, beban sewa itu cuma ada di tanggal 2, yaitu sewa tempat yang seharga debit di dalam debit itu 3 juta. Jadi tetap kita cantumkan sesuai dengan zona umum. Selanjutnya ada biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air cuma tanggal 23 September dan dia termasuk ke dalam debit yang harganya 800.000. Tetap kita cantumkan saldonya 800.000 karena tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Terus selanjutnya ada gaji karyawan. Gaji karyawan juga di tanggal 26 saja, 26 September saja yang termasuk ke dalam debit. Tetap kita masukkan di buku besar itu di debit, saldonya tetap karena tidak ada transaksi lain di bulan September ini. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah PRAF itu pengambilan secara pribadi, pengambilan uang usaha secara pribadi di tanggal 30 September 2015. Tetap kita melihat zona umum, yaitu di debit 500.000 dan saldonya tetap di 500.000. Keterangan di sini disesuaikan dengan jumlah di tabel zona umum. Posting itu maksudnya sama seperti di jurnal umum. Jadi sekian dari kelompok kita, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.